Oke, halo adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Semoga Kak harap kalian tuh masih sehat-sehat selalu dan juga tetap dijaga ya semangat belajarnya. Oke, jadi hari ini kita belajar apa sih? Oke, hari ini kita akan belajar IPA topik kelima yaitu ekosistem yang akan dibawakan oleh aku sendiri yaitu Kak Leoni dan Kak Rahma. Oke, jadi kita yang pertama masuk ke lingkungan. Lingkungan itu terdiri dari biotik atau bagian hidup dan abiotik bagian tidak hidup. Biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan abiotik itu terdiri dari air, tanah, cahaya matahari, dan udara. Nah, lalu ekosistem itu apa sih, Kak? Jadi, ekosistem itu adalah interaksi atau hubungan saling ketergantungan antara biotik dan abiotik di sebuah lingkungan. Contohnya nih, kita manusia itu kan biotik. Kita ini membutuhkan oksigen untuk bernapas, sedangkan oksigen itu merupakan abiotik. Oleh karena itu, manusia dan oksigen itu membentuk hubungan saling ketergantungan. Ekosistem itu terdiri atas yang pertama itu adalah individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, populasi dan komunitas itu apa sih, Kak? Oke, bakal Kak jelasin setelah ini. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor ikan, seekor burung, atau di gambar ini itu ada seekor singa, ada seekor kucing, seekor ayam, dan lainnya. Lalu populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis pada satu tempat dan waktu tertentu. Populasi bersifat dinamis atau selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh keluar masuknya individu dari suatu tempat ke tempat tertentu. Contohnya itu populasi ikan, populasi burung. Nah, ini di gambar ini ada populasi ikan, ini ada ikan Nemo, ada ikan paus, dan lainnya. Ini ada populasi burung. Lalu kita masuk ke komunitas nih. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai jenis populasi yang menempati daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lainnya. Nah, di gambar ini kakak mengambil contoh komunitas sungai yang ada di hutan nih. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini banyak beragam banget ya binatang-binatangnya. Ada ikan, ada kura-kura, ada rusa, ada beruang, dan lainnya. Oke, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu adalah ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk melalui peristiwa alam, contohnya hutan, sungai, padang pasir, dan laut. Lalu, ekosistem buatan itu yang dibuat oleh manusia, contohnya sawah, ladang, kebun, kolam, dan akuarium. Oke, lanjut ke bagian kedua itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ini gambarnya nih, rumput. Rumput itu dimakan oleh tikus yang merupakan hewan herbivora. Jadi tikus ini menjadi konsumen pertama. Lalu tikus ini dimakan oleh ular yang merupakan hewan karnivora. Ular ini juga merupakan konsumen tingkat 2. Lalu ular ini dimakan oleh elang. Elang itu merupakan hewan karnivora yang menjadi konsumen tingkat 3. Lalu saat elang ini mati, bangkainya itu akan diurai oleh bakteri maupun jamur yang akan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi untuk jadi siklusnya ini selalu berulang-ulang, dan untuk supaya siklus ini tetap berjalan, maka produsen ini yang penyedia seperti tanaman ini harus jumlahnya lebih banyak daripada konsumen tingkat 1, dan konsumen tingkat 1 itu harus jumlahnya lebih banyak daripada konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan kemungkinan akan tersimpan berbagai persaingan antar makhluk hidup. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu simbiosis akan dijelaskan oleh Kak Rahma.
Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang simbiosis. Tapi sebelum kita nge-breakdown satu persatu, ada apa aja sih jenis simbiosis itu? Kita perlu tahu nih, simbiosis itu apa sih? Nah, simbiosis adalah hubungan ataupun interaksi antara dua organisme makhluk hidup yang berbeda. Nah, di atas ini kan sudah ada 3 gambar nih. Yang pertama itu ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Lalu yang kedua itu ada gambar nyamuk dengan manusia. Dan yang ketiga ada gambar hiu dengan ikan remora. Kira-kira dari ketiga gambar ini itu masuk ke jenis simbiosis yang mana ya? Mari kita breakdown. Oke, yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Dari namanya sendiri ini mutualisme kira-kira apa ya? Jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi dia korelasinya itu positif dengan positif. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar ini contohnya, ada gambar kupu-kupu sama bunga. Lalu yang kedua ada gambar kerbau sama burung jalak. Kira-kira apa ya yang membuat mereka itu memiliki simbiosis mutualisme? Nah, kalau misalnya kupu-kupu dengan bunga, itu kupu-kupu mendapatkan keuntungan yaitu dapat memakan nektar bunga dan bunga menjadi terbantu untuk proses penyerbukan di mana serbuk sari berpindah dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain tanpa sengaja. Lalu kalau untuk burung jalak dan kerbau, burung jalak itu mendapatkan keuntungan yaitu dapat memakan kutu yang ada di kulit kerbau. Dan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu di kulitnya itu berkurang. Jadi sama-sama menguntungkan nih, si kerbau itu kutunya berkurang, nggak gatal-gatal lagi, lalu si burung jalaknya itu mendapatkan keuntungan dapat makanan kutunya tadi. Nah, selanjutnya nih, lawannya dari mutualisme, yaitu ada simbiosis parasitisme. Dari namanya aja parasitisme, kalau misalnya kita tahu, parasit itu kan yang merugikan gitu ya. Nah, berarti benar banget, artinya yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak lain itu mendapatkan kerugian. Jadi, aku rugi, kamu untung. Aku untung, kamu rugi. Nah, itu. Jadi dia hubungannya positif dan negatif gitu ya. Nah, bisa kita lihat ada 3 gambar nih. Gambar yang pertama yaitu ada gambar pohon dengan benalu, lalu yang kedua itu ada gambar nyamuk dengan kulit manusia, lalu yang ketiga itu seperti ada gambar tikus ya, kira-kira hama gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu satunya diuntungkan, satunya dirugikan gitu. Jadi untuk benalu sendiri, benalu itu dapat keuntungan karena memperoleh bahan makanan dari pohon tersebut. Jadi pohonnya itu dirugikan karena bahan makanannya itu dicuri oleh si benalu ini. Lalu untuk nyamuk dan di kulit manusia, pasti kalian familiar nih kalau misalnya digigit nyamuk itu kan gatel. Nah, gak ada untungnya dong buat kita, tapi untung buat si nyamuk karena si nyamuk itu dapat darah dari kita, dari manusia, sedangkan kita nggak dapat untung apa-apa. Yang ada malah kita gatel-gatel gitu kan. Nah, untuk hubungan simbiosis yang terakhir yaitu ada simbiosis komensalisme. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi itu hubungannya positif-positif, terus positif-negatif, ini kira-kira apa negatif-negatif gitu ya? Jadi salah, kalau misalnya komensalisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, namun tidak merugikan pihak lain. Jadi kurang lebih hampir sama lah ya sama yang parasitisme. Cuman kalau parasitisme itu kan satunya untung, satunya rugi. Kalau ini tuh satunya untung, ya satunya biasa aja gitu, netral. Nah, ini contohnya ada ikan hiu dengan ikan remora. Lalu yang kedua itu ada ikan badut, atau kalau misalnya kalian familiar ya sama kartun Finding Nemo gitu, ikan Nemo. Lalu ada anemon gitu. Nah, kira-kira apa sih yang buat mereka itu memiliki simbiosis komensalisme? Jadi, hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu, itu si ikan remoranya itu yang kecil-kecil itu mendapat keuntungan berupa keamanan dari gangguan ikan pemangsa. Dan ikan remora itu mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu yang jatuh. Nah, tapi sedangkan ikan hiu ini tuh ya nggak dapat apa-apa, nggak untung, ya nggak rugi gitu. Sama kayak yang ikan badut ini sama anemon. Jadi si ikan badutnya tuh dapat tempat ya, tapi si anemonnya ya nggak kenapa-kenapa gitu. Nggak untung, nggak rugi, netral gitu. Baik, terima kasih adik-adik SNF sekalian telah memperhatikan dan mencerna materi yang Kak Leoni dan Kak Rahma berikan. Semoga harapannya bisa tetap semangat untuk belajar ya meskipun sekarang kita masih online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.